Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Bersama saya Dr. Deka dalam acara Podcast Mas SRD, Podcast Kesehatan Masyarakat Saratan. Ya, teman-teman Sobat Intan yang ada di rumah, kali ini Podcast Mas SRD punya konsep baru. Kita ada Podcast on the Road. Kali ini nanti kita akan mewawancarai siapa? Yaitu adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, istri dari Bapak Bupati Madiun, yaitu Ibu Penta. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Pajaran dalam Posyandu Serentak. Nanti kita sudah bersama dengan adik-adik. Mari ikuti dan lihat kegiatan apa aja yang ada di sini. Oke, check it out. Dalam rangka bulan timbang serentak yang jatuh pada tanggal 22, 23, dan 24 Agustus 2023, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Penta Lianawati, melakukan kunjungan dan tinjauan di dua posyandu yang ada di wilayah Puskesmas Saradan, yakni Dusun Setren Desa Pajaran dan Dusun Sempol Desa Kelangon. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu Serentak ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Madiun untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Camat Saradan, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Kepala Puskesmas Saradan, dan masih banyak lagi. Kegiatan Posyandu Serentak ini meliputi sambutan dan arahan langsung dari Ibu Penta dan pelaporan kondisi stunting di wilayah kerja Puskesmas Saradan oleh Kepala Puskesmas Saradan. Iya, terima kasih Ibu Penta sudah rawuh dan berkunjung ke Puskesmas Saradan dan mampir ke Podcast Mas SRD lagi nih Bu ya. Kemarin di bulan timbang serentak di bulan Februari ya Bu ya, ternyata cukup antusiasnya warga cukup baik Bu, dan ternyata kita sempat diskusi waktu di Posyandu Ngepeh ya Bu ya. Itu ada inovasi juga dari kita untuk memberikan makanan tambahan. Betul. Ternyata angka stunting turun nih Bu ya. Alhamdulillah. Ini ada lagi ya Bu ya. Posyandu Serentak. Iya. Dalam 3 hari ini Bu ya. Iya. Betul. Harapannya apa Bu untuk kedepannya Ibu? Harapannya dengan adanya Posyandu Serentak, ingat tanggal 22, 23, sama 24, itu harapannya kita bagaimana memikirkan generasi kita berikutnya supaya generasi kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang unggul. Itu harapannya itu saja dari kami selaku saya Ketua Tim Penggerak PKK dan pemerintah Kabupaten Madiun. Ya, Bu Penta, ini kan serentak satu Kabupaten Madiun ya Bu. Saya ingin menyampaikan Bu, di wilayah kerja Puskesmas Saradan, nanti kita juga ada 37 posyandu Bu yang akan kita lakukan Bu ya. Iya. Bisa memberikan kesan Bu di posyandu yang ada di Desa Pajaran ini Bu. Jadi kesan saya setelah mengunjungi posyandu di Pajaran, Desa Pajaran, khususnya di Desa Dusun Setren ini ya, luar biasa. Angka kehadirannya sudah 100%. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan Posyandu Serentak, nanti posyandu berikutnya juga harus 100% supaya anak-anak kita terpantau terus kesehatan. Ya harapannya seperti tadi, ingin menjadikan anak-anak itu generasi yang unggul, generasi yang hebat gitu. Dan sehat ya Bu tentunya. Betul ya, kalau unggul sehat itu pasti unggul hebat pasti sehat. Iya, biar nanti jadi dokter ya Bu ya. Betul. Ibu, tapi di Puskesmas Saradan ternyata kita punya inovasi Bu. Apa? Inovasinya Titi Kamal Bu. Oh iya, tadi sempat saya dengar Titi Kamal. Saya pikir artis itu. Iya, itu sebenarnya kepanjangan Bu. Jadi untuk anak-anak yang tidak datang di posyandu Bu, kita ada inovasi Titi Kamal, yaitu tidak timbang kader mengunjungi balita Bu. Jadi harapannya dengan seperti itu mungkin ada ibu yang berhalangan, anak yang sakit bisa tetap mengikuti timbangan Bu, seperti itu ya Bu. Keren. Oke Bu, mungkin tidak lama-lama Bu, terima kasih sudah mampir karena kesibukan Ibu. Sudah disempatkan dan memberi waktu untuk podcast Mas SRD. Bu, terakhir Bu, minta tolong Bu,
ajak untuk subscribe ke channel Puskesmas Saradan, Bu? Ya, saya ini juga terima kasih loh. Kemarin Puskesmas Saradan juga sudah kunjung ke Perpus ya? Iya, Bu. Nah, saya dibocori kemarin kunjung di Perpus. Jadi terima kasih ya semuanya. Ayo kita manfaatkan loh podcastnya Puskesmas Saradan ini luar biasa untuk kita menambah ilmu kita, terutama di bidang kesehatan, supaya keluarga kita sehat, keluarga kita sejahtera. Ayo buruan. Iman-iman, ada info yang bagus harus kita manfaatkan, ada sarana yang bagus harus kita manfaatkan. Terima kasih kepada Puskesmas Saradan yang luar biasa. Semoga puskesmas-puskesmas yang lainnya punya inovasi bagus di Kabupaten Madiun. Terima kasih Bu Menta atas waktunya. Terima kasih, kita sapa dulu Bu Sobat Intan. Halo Sobat Intan. Sehat semuanya Sobat Terima Intan. kasih. Dan semuanya nakes sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Monggo-monggo. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK meninjau pelaksanaan Posyandu di Dusun Setren, Desa Pajaran yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemberian obat cacing, serta pemberian makanan tambahan bagi balita. Oke Sobat Intan, kita sudah berada di Posyandu selanjutnya, yaitu di Posyandu Desa Klangon, Kecamatan Saradan. Pada kesempatan kali ini kita juga akan meliput tentang kegiatan apa saja yang ada di Posyandu Desa Klangon kali ini. Ini masih dalam rangka Posyandu serentak se-Kabupaten Madiun yang akan terlaksana 3 hari ke depan, mulai tanggal 22 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2023. Di sini ternyata juga ada tamu. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK hadir di Posyandu kali ini. Mari kita liput Sobat Intan. Saya Gidot. Baik Sobat Intan, di sini saya sudah bersama Ibu Lurah Klangon. Nanti kita ditemani kalian Ibu untuk kita dijelaskan dari meja-meja Posyandu yang ada di Klangon ini. Bu, tapi sebelumnya bisa memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih dokter. Perkenalkan, saya Suni Atikawati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Klangon. Siap. Bu, ini tadi kan kita ada Posyandu serentak ya Bu ya. Saya nanti minta tolong Bu dijelaskan biar Sobat Intan yang ada di rumah itu bisa tahu Posyandu itu urutannya seperti apa. Ya, ini kan kita mumpung lagi persiapan ya Bu ya. Bisa dijelaskan di meja 1 Bu ya. Baiklah, untuk kebetulan ini Posyandu serentak ya, Kabupaten Madiun. Ini langkah-langkahnya dari ada 6 langkah ya. Langkah pertama di pendaftaran. Ada meja 1, ada meja 1. Meja 1 langkah pertama pendaftaran. Itu untuk mengecek seluruh jumlah balita yang datang, memastikan seluruhnya sudah ikut Posyandu apa belum untuk pendaftarannya. Setelah itu berarti langkah kedua di meja 2. Ini kayaknya banyak alat-alat yang baru juga. Ini ada alat-alat baru, kemarin juga baru didatangkan untuk mengecek mungkin nanti hasilnya biar lebih akurat lagi. Iya, biar enggak bias ya hasilnya. Karena alatnya juga lebih modern, lebih modern. Jadi biasanya mengukurnya kadang mungkin ada kelewat, ada ini lebih enak, lebih mudah akurat, lebih akurat. Hasilnya juga akurat. Stuntingnya turun. Iya, enggak ada anggapan orang kalau salah ngukur dan lain-lain enggak ada. Betul, karena ini mulai dari tinggi badan, penimbangan. Ditimbang ini terus tinggi badan untuk anak yang sudah berdiri. Terus habis itu ada ini ada penimbangan yang telentang untuk panjang usia badan panjang sama badan ini juga untuk anak-anak yang usia 0 sampai 6 biasanya ini terus badan. Ini untuk mengukur panjang. Kalau ini untuk timbangannya untuk langkah 2, penimbangan dan pengukuran. Oke, langkah Bu. 2. Berarti setelah pendaftaran diukur, timbang, ukur, langkah meja ketiga, langkah 3 pencatatan. Nah ini yang ini jadi deg-degannya di sini ya. Ini, apakah kurang berat badannya, tinggi badannya? Terus ini harus teliti. Benar, biar nggak ada anggapan bahwasannya Posyandu itu menstuntingkan. Ya betul. Iya. Ini butuh ketelitian, butuh pelatihan. Jadi kader-kadernya harus benar-benar yang sudah terlatih. Untuk ini nanti kan setelah kegiatan selesai di sini semua direkap. Terus di ini namanya plotting, di plotting. Nanti ada berapa yang masuk stunting atau yang sudah lulus stunting. Semoga lulus semua ya Bu ya. Oke, amin. Berarti lanjut kah?
Langkah ketiga, langkah keempat. Oke, langkah keempat. Langkah keempat di penyuluhan sama PMT Nah. untuk gizinya anak-anak. Gizinya, balita. saya boleh mencomot Boleh makanannya dulu ya, Bu, dicoba. Nih Bu, banyak pertanyaan Bu. Biasanya kalau datang pasien ke saya, dokter, gimana sebenarnya cara meningkatkan nafsu makan anak? Kan orang-orang anggapannya itu dikit-dikit, dok vitamin nafsu makan, dok vitamin Ya, apa? betul. Saya sudah langsung mencermati ini tadi Bu. Kalau dulu saya sering motivasi pasien adalah gimana caranya anak biar makannya nafsu makannya nafsu, tinggi. Pertama adalah enak. Enak. Dari tampilannya pasti juga sudah enak. Iya, Yang betul. kedua menarik. Menarik. Ternyata ada merah putih, Iya. cocok banget itu ya. Yang ketiga mungkin mood makannya, kalau tempatnya bersih, ditemani, akhirnya nafsu makan anak Tempat akan juga mempengaruhi. betul, sama dukungan keluarga. Betul, Iya kan? dukungan keluarga. Terus Ini menarik dari banget tambahan. ya soalnya. Sangat menarik. Iya. Makanya dihimbau kepada seluruh kader, kan ini kebetulan yang membuat juga kader-kader sendiri. Jadi lebih paham, lebih tahu tentang gizinya anak-anak. Terus bagaimana dibuat agar anak-anak tidak jenuh, tidak monoton. Jadi tiap bulan juga ada pergantian. Sudah punya terus ya. daftar menu 1 tahun. Memang saya himbau untuk membuat bagaimana anak bisa tertarik untuk makan, jadi tidak dalam bentuk bubur gitu aja. Siap, Misalkan nasi harus dibuat seperti apa. Seperti ini kan puding buah. Iya. Jadi sudah ada buahnya. Ini kalau Dan buah, pasti dihias. misalkan buah naga gini tok kan anak-anak kadang nggak mau. Iya. Dok. Iya, Dok. Dan yang pasti sudah Ya. konsultasi sama ahli gizi ya Bu? Sudah, itu sudah ada Oke. ketentuannya. Ini berarti bukan Udah, kader-kadernya ya, ya? kader. Oke Ini Bu, yang dada di kamera Bu. Dada. Oke. Semua kader-kadernya, kader-kader hebat. Iya. Ternyata memang peran dari Pak Lurah Desa sendiri itu untuk menggerakkan kader cukup. Memang kita harus tetap saling kerjasama, saling kompak. Itu yang selalu saya tekankan kepada seluruh kader. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Setuju. Ya, Nggak harus ada namanya kompak. Superman, Ya, adanya nggak super ada. tim. Ya, super tim. Oke, berarti ini empat. Kader kan harus satu tim. Sip. Jadi harus nyaman, harus kondusif. Iya. Bekerja bersama-sama. Ini berarti di 4 ya Bu ya? 4, langkah 4 Selanjutnya? PMT. Meja kelima, langkah 5, pelayanan kesehatan biasanya untuk ngecek. Oke, Kasih obat-obat juga. Ini Obat saya cacing, tambah lidah oralit. oralit, terus obat cacing Obat cacing ada juga ya? ada. Oke. Ini. Oh iya. Ini tadi di sini, Dok. Oke, sip. Ya. Mantap. Berarti tinggal 1 meja lagi. Satu meja, langkah ke-6, meja Oke, 6. di sana ya? Sini. Oke, kita langsung samperin Langsung. ke meja 6. Ini meja Ane- ke-6, iya, aneka iya. langkah PKK. Gimana Bu? Jelaskan Ini Bu. Di langkah sini ngapain PKK. aja Bu? Kegiatan PKK dari Pokja 2 dan Pokja 4. Kalau Pokja 2 tentang pendidikan yang untuk anak-anak maupun ibu balita. Oh iya, memberikan edukasi ya? Edukasi, Edukasi. memberikan motivasi, pemahaman bagaimana bahwa anak-anak itu kan aset terbesar. Jadi kita harus tahu tumbuh kembangnya anak-anak dipantau melalui Posyandu. Itu Lewat tugasnya Posyandu. PKK Pokja 2. Kalau Pokja 4 ke kesehatan Setuju, biasanya. ya. Ya, mulai Jadi dari memang- bumil, mulai dari ini yang mengasih edukasi dan juga nanti merencanakan apa yang harus dikasihkan ke anak dari Pokja 4. Oke, sudah 6 meja kita. 6 meja. Iya. Ibu, mungkin dengan keterbatasan waktu sementara seperti itu dulu. Siap, Mungkin terima di lain kasih. kesempatan kita bisa lebih jauh ngobrolnya Bu ya. Oke, dokter. Terakhir pesan dan kesan. Monggo silakan Ibu. Pesan saya untuk seluruh kader, tetap semangat. Kita berjuang bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri karena satu tim. Dan selalu saya tekankan bahwa semua harus berdasarkan dengan niat yang ikhlas dan tulus. Semua akan berjalan lancar, berjalan baik, dan nanti imbalannya dari Yang Maha di atas. Oke. Terus untuk pesan, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi kita hadapi bersama-sama dan kompak selalu. Untuk menurunkan stunting. Stunting. Oke, terima kasih Ibu. Bisa kita dadah ke Sobat Intan di rumah. Posyandu kedua yang dikunjungi oleh Ibu Penta Lianawati bertempat di Dusun Sempol, Desa Klangon. Balita yang tidak datang ke posyandu akan dikunjungi oleh kader setempat. Hal ini merupakan perwujudan dari inovasi Titi Kamal, yakni tidak timbang kader mengunjungi balita, sehingga seluruh balita mendapatkan pelayanan posyandu.
Halo Sobat Intan, sekarang saya sudah dengan Bapak Lurah Klangon. Siap. Ya, Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Siap. Nama saya Didi Uswandi, Kepala Desa Klangon yang alhamdulillah ini periode yang kedua. Wah, luar biasa. Pak Lurah, saya dari Puskesmas Saradan itu sebenarnya penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Siap. Terutama sekarang kan ada kegiatan posyandu serentak ya Pak ya? Siap. Saya ingin bertanya Pak Lurah, pertama persiapannya untuk kegiatan ini bagaimana Pak? Siap. Alhamdulillah ini hari yang spesial ya. Ya. Pada kegiatan Bulan Timbang atau posyandu yang ada di Klangon ini kerawan Ibu Bupati bersama jajaran semua. Iya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan di Klangon terkait dengan posyandu ini memang sudah rutinitas. Iya, setiap bulan Alhamdulillah ya Pak ya? setiap bulan hampir 100% ibu-ibu ini sudah aktif mengikuti kegiatan yang ada di Desa Klangon sesuai dengan program. Iya, luar biasanya itu. Jadi sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya Pak ya, karena memang sudah jadi kegiatan rutin dari. Berarti yang luar biasa ini adalah apa? Kader posyandunya ya Pak ya. Bagaimana jenengan menggerakkan biar motivasinya ini benar-benar tinggi seperti sekarang ini Pak? Siap. Saya selalu menyampaikan kepada kader bagaimana menjadi kader itu seseorang yang diamanai yang maha di atas untuk memfasilitasi banyak orang. Siap. Karena apa? Kader ini kan dia gajinya kan keikhlasan, Keikhlasan. pahala terbesar. Itu yang perlu diberi pemahaman. Bagaimana kita berbuat sesuatu tanpa harus transaksional secara rupiah. Iya. Maka mereka akan tergerakkan hatinya untuk bagaimana dia memberi kemanfaatan terhadap orang lain. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Luar biasa motivasinya itu ya Pak ya. Dan juga saya terima kasih Pak bahwa berkali-kali ini ya. Siap. Klangon sendiri itu sudah memberikan dukungan untuk menurunkan angka stunting. Siap. Ternyata terbukti angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Saradan Ya. turun Pak. Yang Ya, dulu itu alhamdulillah. 254 anak stunting di bulan kemarin. Siap. Kita ukur sudah turun, sekarang tinggal 190-an Pak. Itu Alhamdulillah. tidak lepas dari peran desa Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin di lain kesempatan saya minta waktunya lebih panjang. Siap. Kita akan bahas lebih lanjut, terutama kerjasama antar lintas sektor, Ya. biar kita lebih raket ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Waktunya. Lurah. Oke Sobat Intan, sekarang saya sudah bersama Bapak Camat Kecamatan Saradan. Pak Camat, sebelumnya kita ada julukan untuk viewer kita Pak Camat. Siap, namanya Sobat Intan, yaitu Sobat Intan. insan pemerhati kesehatan. Bisa disapa Pak, Sobat Intannya Pak ya ada di rumah. Salam Sobat Insan semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Camat. Ini kan Ya. dalam rangka posyandu serentak se-Kabupaten Madiun ya Pak Camat ya. Khususnya di wilayah kerja Puskesmas Saradan yang 7 desa tadi ada 37 posyandu Pak. Betul. Kesannya Pak Camat untuk program posyandu serentak ini gimana Pak? Kesan yang pasti yang pertama bahwa ini adalah upaya pemerintah daerah yang kemudian kita terjemahkan oleh pemerintah desa. Nggih. Hari ini tanggal 22, 23, dan 24 adalah posyandu serentak. Harapan kita bersama dan kesan kita tentu ya luar biasa. Iya. Semoga nanti ya membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal Untuk alamin. anak-anak kita yang pasti bahwa ini bagian dari upaya yang cukup serius untuk kita, bahwa kemarin memang angka stunting kita lumayan tinggi. Iya. Hari ini sudah di angka 14% sekian. Semoga nanti dengan adanya kegiatan posyandu serentak seperti ini dapat menurunkan angka stunting yang pertama. Yang kedua, ke depan harapan kita semua juga sama bahwa anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang Sehat ya, Pak? sehat, Iya, yang sehat, oke. bisa siap untuk menjadi masyarakat Iya. masa depan mereka. Ya, siapa tahu ada yang bisa jadi Pak Camat, bisa jadi dokter Amin, ya Pak ya? amin, amin, Iya. amin, amin, amin. Pak Camat, jadi sebenarnya untuk menurunkan angka stunting yang tadi dibahas Iya. kan tidak serta-merta dari kesehatan sih Pak Betul. Camat. Kita harus kompak, terutama 3 pilar dan lintas sektor yang harus dikembangkan. Betul. Dari kecamatan siap mendukung ya Pak ya? Oh pasti, kecamatan pasti. Kita tahun 2022 dan 2023 ini kita sudah mengintervensi dengan memplotting anggaran-anggaran yang siap untuk kita laksanakan di kegiatan setiap posyandu seperti ini. Ada beberapa kegiatan, yang pertama edukasi untuk para Edukasi, catirnya, ya. yang kedua PMT, pemberian Ya, makan tambahan benar. untuk para balita. Itu semuanya sudah kita plotting di anggaran pemerintah desa, dan semoga ini bisa memberikan efek yang positif untuk tumbuh kembangan anak kita. Siap Pak. Ya. Dan ternyata Pak, angka kunjungan posyandu yang katanya orang takut di stuntingan dan lain di kecamatan Saradan tidak ada Pak. Oh, alhamdulillah. Tampak dari angka kunjungan kita tercapai 100% angka kunjungan balita untuk datang ke posyandu. Dan juga Pak Camat, ini sedikit saya sepil nih. Iya. Puskesmas Saradan punya inovasi Pak, Iya. namanya Titi Kamal. Sudah Iya. tahu Pak?
barusan tadi disampaikan, Iya. cuma agak lupa ya. Iya. Bukan artis ya Pak Ili. Iya, Pak? oke, Tapi ya. ini adalah singkatan, di mana singkatannya adalah tidak timbang. Kamalnya adalah kader mengunjungi balita. Balita. Jadi anak mungkin yang tidak bisa sempat datang ke posyandu karena sakit atau orang tuanya ada keperluan, nanti kader yang nyamperin Pak. Nyamperin ke rumah. Langsung kita timbang di situ hingga akhirnya angka kunjungan bisa 100%. Gitu Pak Camat. Terima kasih dokter. Atas waktunya. Iya. Untuk selanjutnya saya minta tolong Pak disempatkan Pak, nanti kita mampir ngopi ngobrol lebih lanjut untuk yang lain-lain Pak. Monggo ya. Jadi kami dari pemerintah kecamatan beserta dengan pemerintah desa tentu dengan lintas sektor yaitu dengan puskesmas baik Saradan maupun Sumbersari, kita akan bergandengan tangan dalam rangka penurunan angka stunting dan meningkatkan taraf kesehatan anak-anak kita, khususnya anak-anak balita di kecamatan Saradan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Camat. Terima kasih. Dadah Sobat Intan. Oke, Sobat Intan, masih bersama Podcast Mas SRD. Kali ini kita berganti narasumber lagi. Kita kedatangan dari Dinas Kesehatan, yaitu Bapak Sule. Bapak Sule, posyandu serentak seperti ini, tanggapannya dari Dinas Kesehatan seperti apa Pak? Wah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Saradan, Kepala Puskesmas dan Pak Dokter dan teman-teman di sini luar biasa sebagai penggerak. Ini tepuk tangan dulu untuk. Oh iya, oke, terima kasih Pak Sule. Luar biasa yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ini terus dilaksanakan seperti ini, bukan hanya di sini saja, bukan ya di tempat yang lain, tetapi bagaimana di wilayah-wilayah ini sebagai percontohan untuk Kabupaten Madiun bahwa ini memang benar dilaksanakan seperti ini. Iya. Karena mengapa posyandu adalah garda terdepan untuk kesehatan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Saradan dan Kabupaten pada umumnya. Iya. Pak Sule, ini Ya. di wilayah kerja Puskesmas Saradan ada 37 posyandu yang akan kita serentakkan mulai hari ini, besok dan lusa Pak Sule. Ya, kegiatan seperti ini apakah akan berlanjut Pak Sule? Oke, akan berlanjut dilaksanakan karena mengapa ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, karena mengapa alat Dinas Kesehatan sudah menyiapkan. Siap. Semua semua posyandu sudah disiapkan alat untuk melaksanakan ini semua, dan baru semua tepuk tangan dulu. Iya, ya jadi Sobat Intan, Oke. untuk alat ini ternyata kita baru semua. Mulai dari angkat mengukur berat badan, panjang badan hingga tinggi badan kita sudah difasilitasi hingga akhirnya semoga harapan besar kita Pak ya, cara ngukurnya sudah benar. Nanti angka stunting juga akan benar-benar termonitor. Ya, tidak bias, intinya seperti itu ya Pak Sule. Oke, Pak Sule, terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan akan kita undang. Siap. Kita ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih atas waktunya. Terus kita sapa dulu Sobat Intan. Ya, Sobat Intan, beginilah acara posyandu serentak yang diadakan di Kabupaten Madiun, khususnya yang diadakan oleh Puskesmas Saradan di 37 posyandu. Tadi kita sudah kepoin 2 posyandu, ada di Pajaran dan ada di Klangon. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Tetap pantau dan pantengin channel Puskesmas Saradan. Ya, saya akhiri, saya Dr. Deka, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.